186 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia hari ini. Itu berarti ada lebih 3 atau mungkin 5 juta orang Indonesia, 5 juta mahasiswa Indonesia bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini aja udah sampai dapil, ini dapil akal sehat. Jadi Anda bayangkan 186 universitas perguruan tinggi, sekolah tinggi, ditambah mahasiswanya 3-4 juta, ditambah dosennya mungkin 200 ribuan pengajar. Artinya politik Indonesia, masa depan Indonesia ditentukan oleh aktivitas Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah berhenti berpikir satu hari aja, negeri ini kekurangan IQ 30%. Jadi mereka yang menghalangi Muhammadiyah untuk mengundang saya itu justru melanggar konstitusi. Karena konstitusi memerintahkan, tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ditugaskan pada pemerintah. Ternyata lebih banyak tugas itu dijalankan oleh Muhammadiyah daripada pemerintah. Sekolah-sekolah pemerintah tuh jauh di bawah Muhammadiyah. Jadi akal sehat Muhammadiyah itu berlebih sebetulnya. Karena itu tolong disubsidi ke Monas sana tuh. Oke, saya terangkan dulu. Banyak orang hari ini saya baca banyak komentar yang seperti biasa mencaci maki saya dan mempertanyakan apa sih yang dimaksud akal sehat oleh Rocky Gerung, mutar-mutar sana sini ngomong akal sehat, maksudnya apa? Saya bilang, buat apa menanyakan hal yang sudah sedang berlangsung itu? Itu sama dengan apa sih? Apa yang disebut dosa? Terus setiap hari Anda lihat, Anda lakukan sendiri, ngapain nanya lagi saya? Jadi orang cemas dengan belusukan akal sehat. Sekarang kita mau hitung sebetulnya apa ya yang membuat kecemasan semacam itu beredar dari hari ke hari. Tadi pagi seharusnya saya ada di Tuban untuk mengucapkan hal yang sama di kalangan milenial untuk kalangan masyarakat luas, tapi terhalang oleh surat edaran yang meminta saya untuk tidak tiba di Tuban. Dihalangi. Ternyata malam ini tanpa direncanakan secara sangat sistematis, orang berkumpul. Artinya ada kebutuhan untuk mendengarkan akal sehat. Kan saudara, berapa bis yang angkut saudara dari? Jadi kita lihat ada inisiatif orang untuk mendengarkan politik, kendati tanpa dimobilisasi. Jadi itu yang disebut partisipasi politik. Partisipasi artinya kerelaan untuk datang, ongkos sendiri, beli aqua sendiri, untuk mendengarkan politik. Itu namanya partisipasi. Yang di Semarang kemarin itu namanya mobilisasi. Mobilisasi. Kasih kotak bisa. Saya dari tadi, udah 2 hari saya cari buah apel, nggak ada. Apel mahal. Makanya diborong ke Semarang buah apel itu. Anda lihat tema di Semarang kemarin, judulnya Apel Kebangsaan. Apel. Jadi cara memilih judul, bayangkan ini membangun akal sehat menuju Indonesia berkemajuan. Di sini malam ini, kemarin apel kebangsaan, mengerikan temanya. Apel artinya waspada terhadap musuh. Apel artinya siap siaga menjaga teritori, itu kerjaan tentara. Apel artinya mendengarkan perintah komando satu arah, itu namanya apel tuh, berdiri. Jadi seolah-olah di negeri ini sedang terjadi kecemasan sehingga mesti dikumpulkan orang untuk apel. Apel kebangsaan.
Demokrasi itu dimaksudkan untuk bercakap-cakap, bukan apel. Apel nggak ada percakapan, hanya dengar satu suara, siapa kita, kita siapa. Ya jawab aja sendiri. Jadi Anda lihat, pedagogi kita memburuk bahkan pada tingkat membuat judul. Artinya judul-judul tema politik juga ditulis tanpa koordinasi akal sehat. Tanpa koordinasi akal sehat. Beberapa hari lalu saya ada dikejar-kejar, saya lompat ke ambulans di Jember. Dari Jember ke Lumajang bersama Daniel. Sepanjang jalan itu baliho besar-besar tulisannya, kami rakyat Jokowi. Terus Anda bayangkan, coba kita lihat literasinya tuh, kami rakyat Jokowi. Jadi yang lain adalah tuyul. Jadi cara memilih judul memperlihatkan bahwa ada kecemasan politik. Mungkin seharusnya kami pemilih Jokowi, kami simpatisan Jokowi, bahkan kami fanatik Jokowi. Tapi jangan disebut kami rakyat Jokowi, karena rakyat itu lebih panjang usianya daripada usia politik Jokowi. Kalau Pak Jokowi misalnya tidak terpilih lagi 17 April. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Misalnya dia tidak terpilih lagi, itu berarti yang pasang baliho itu juga berhenti jadi rakyat. Kan seninya begitu kan, penalarannya mesti begitu. Jadi kita lihat bahkan dalam tema-tema kecil, tema-tema sederhana, terlihat bahwa negeri ini diurus tanpa akal. Nah, orang yang nggak punya akal setiap hari akan berupaya untuk tampil bukan dengan akal tapi dengan pencitraan. Orang yang tanpa akal takut bertemu dengan mahasiswa, tapi dia suka mencari kamera. Jadi itu keadaan kita hari ini. Saya selalu mengucapkan ini sebagai kritik terhadap kebijakan. Debat presiden versi petahana sampai wapres tadi kemarin malam itu dipamerkanlah keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang masuk industri 4.0, kesehatan akan diupayakan, stunting harus diturunkan 10%. Itu semua adalah politik harapan. Yang bila kita analisis, kita bertanya, kalau sebesar itu ambisi politik petahana, itu artinya ekonomi harus tumbuh 8-9%. Baru masuk akal. Nah sekarang 5%, bagaimana mau dicapai? Kan buangannya itu kan bisa kita urus dengan, bisa kita usut dengan akal pikiran. Nggak mungkin. Sampai sekarang aja cuma 5%. Tapi berharap ke depan bahwa akan mampu untuk menghasilkan industri 4.0. 0.0 aja nggak bisa. Itu sangat sederhana. Kalau modal sekarang ini, bagaimana mungkin bikin proyeksi besar? Itu soalnya kan. Jadi itu masalah kita hari ini, masalah utama bangsa ini, atau masalah utama presiden adalah dia nggak mengerti masalahnya. Itu masalahnya. Saya terangkan itu. Bukan saya menghina presiden sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara dia tidak mampu. Sebagai kepala keluarga sih oke-oke aja. Tapi urusan politik adalah urusan kebijakan. Semua kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin politik itu wajib kita teliti satu persatu, kemasuk akalannya. Menyangkut perencanaan sosial keluarga.
Misalnya beberapa waktu lalu saya di Banyuwangi ditahan oleh seorang bapak ayah dan minta supaya saya mendengarkan keluh kesah dia. Saya pikir dia Bawaslu, ternyata beliau adalah petani sawit dari Jember, berusaha di Palembang. 3 tahun lalu dia kirim kembali 3 putranya untuk sekolah di Jember. Karena pada waktu itu dia bikin kalkulasi harga sawit Rp3.000 per kilogram. Dan dia percaya pada janji Presiden Jokowi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi dengan asumsi 7%, dia tahu harga sawit akan meningkat. Oleh karena itu dia kirim 3 anaknya sekolah di Jember. 3 bulan lalu dia pulang ke Banyuwangi untuk ke Jember dan dia berhenti di airport karena dia nggak mampu untuk menerangkan pada anaknya bahwa 2 dari anaknya harus dia bawa pulang karena harga kelapa sawit tinggal Rp350 per kilogram. Wow. Jadi kita bayangkan dia harus menceritakan itu pada saya. Tentu dia nggak ingin saya kasih solusi karena dia tahu pun saya nggak bisa kasih solusi karena ini soal kebijakan, tapi dia ingin memberitahukan kepada saya. Dan saya berpikir bahwa kecemasan dia bukan sekedar ketika dia harus menerangkan pada 3 anaknya bahwa 2 harus dia bawa pulang. Nah, dia mesti pilih yang mana dari 3 itu dia mesti bawa pulang. Tapi dia juga mesti terangkan pada tetangganya di Palembang nanti kalau anaknya bawa pulang. Mengapa 2 anaknya pulang? Tetangga akan bertanya, apa karena DO? Apa karena narkoba? Demikian juga malam sebelumnya, sebelum dia berangkat ke Banyuwangi, pasti dia bertengkar dengan istrinya. Karena istrinya pasti bilang, kenapa nggak ada kerjaan lain? Atau siapa yang mesti dibawa pulang? Demikian halnya, anaknya nanti harus terangkan pada teman kosnya sekamar, kenapa dia mesti pulang. Jadi Anda lihat, janji Presiden mengakibatkan kecemasan, bahkan keretakan dalam sebuah keluarga. Itu logikanya untuk akal sehatnya. Jadi perencanaan sosial kita hari ini ditentukan oleh janji Presiden 4 tahun lalu. Karena itu kalau kita kasih kritik sekarang, bukan karena kita benci pada seseorang, tapi karena kita ingin memberitahukan bahwa Anda gagal untuk menghasilkan kebijakan yang menjamin keadilan. Hanya demi itu kita mengucapkan akal sehat. Hanya demi itu. Tapi bagi mahasiswa, yang lebih penting adalah memperhatikan cara politik memanipulasi statistik. Sering saya terangkan di forum sejenis ini, bahwa kita setiap hari disodorkan statistik yang sebetulnya isinya adalah penipuan karena tidak dibuka metodologinya. Seharusnya tugas kampus adalah memeriksa metodologi dari statistik itu. Contoh misalnya soal Gini ratio ya, selalu diangkat-angkat sebagai bukti bahwa tidak ada kesenjangan sosial di negeri ini karena Gini ratio kita turun dari 0,41 ke 0,37 misalnya. Kalau Gini rasionya 1 artinya kesenjangan maksimal, kalau 0 artinya tidak ada kesenjangan. Oke. Tapi kita periksa apa artinya Gini ratio itu. Gini rasio itu menghitung expenditure, pengeluaran, bukan pendapatan. Jadi kalau saya, pengeluaran saya 10.000 per hari, karena saya cuma perlu makan buah. Karena tadi saya, hobi saya naik gunung, politik itu hobi sampingan aja sampai 17 April aja. Jadi saya hanya mengkonsumsi buah, karena saya ingin tetap six pack. Orang yang milih untuk nggak mau six pack, mau six man gitu. Jadi saya hanya keluar Rp10.000. Mahasiswa saya juga hanya keluar Rp10.000 per hari. Karena dia cuma makan 1 kali sehari pagi-pagi. Sate Ponorogo 2 tusuk, tempe, lalu disiram buah banyak-banyak. Karena dia cuma makan 1 kali sehari. Nanti masih ada kira-kira 3.000 perak di kantongnya,
dia nggak mungkin beli makan siang dan makan malam. Maka dia pergi ke apotek, dia beli Proma. Saatnya Primat. Jadi saya dan dia pengeluarannya sama, Rp10.000. Ada pengusaha raksasa menguasai 1 juta hektar lahan di Indonesia dan mensponsori sebuah partai yang sudah. Si pengusaha juga, dia pengeluarannya cuma Rp10.000 per hari. Karena dokter bilang 10.000 itu cukup untuk beli vitamin. Jadi cukup vitamin aja karena banyak penyakit ya. Jadi saya, mahasiswa saya dan pengusaha sudah itu sama-sama kita mengeluarkan Rp10.000 per hari. Waktu petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky pengeluaran berapa? 10.000? Saya nggak nipu kan? Mahasiswa saya juga bilang begitu 10.000. Si pengusaha juga bilang 10.000. Waktu dibikin indeks, kini rasionya 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Padahal dompet saya pasti lebih tebal dari dompet mahasiswa itu. Dan dompet kita semua digabung, gak ada apa-apanya dibandingin dompet si sudah itu. Itulah penipuan statistik. Memang benar, hitungannya memang tidak ada kesenjangan, tapi yang dihitung adalah expenditure, bukan hasil akumulasi kapital, bukan penggelapan pajak, bukan kong kaling kong dengan pejabat. Jadi itu problemnya. Tugas universitas adalah membongkar metodologi supaya emak-emak tahu bahwa sebetulnya itu tipu-tipuan. Sebab kalau disebut tidak ada kesenjangan, saya nggak percaya statistik pemerintah terhadap keadilan sosial. Saya lebih percaya bahasa tubuh emak-emak tentang keadilan sosial. Karena keadilan itu bukan ukuran kuantitatif. Keadilan itu bukan apa yang kita baca di statistik, tapi apa yang kita baca pada mata emak-emak yang cemas bahwa di dompetnya tidak cukup lagi uang untuk belanja 1 hari. Itu yang terjadi. Bangun pagi mama udah cemas, menghitung mampu nggak beli telur 1,5 kilo buat telur jeplok sekeluarga 1 hari. Malam-malam sebelum tidur dia lihat lagi dompetnya, tersisa nggak uang jajan buat anaknya yang masih SD. Jadi dari mata mama, dari saling tatapan antar manusia, kita tahu apa artinya ketidakadilan. Bukan apa yang dipamerkan oleh Gini Rasio. Itu fungsi dari akal sehat. Jadi apa akal sehat itu? Akal sehat adalah kritik yang dihasilkan oleh batin yang terganggu. Ada hubungan antara kalkulasi akal dan gangguan ketidakadilan sosial. Jadi ada dorongan etis untuk mempersoalkan kebijakan dan itu mengaktifkan akal sehat untuk menghasilkan kritik. Begitu cara akal sehat bekerja. Akal sehat bukan sekedar kalkulasi matematik di kepala, tetapi dimensi keadilan yang dihasilkan oleh pengetahuan setiap hari tentang nasib, harga, ekonomi, dan seterusnya. Karena itu, politik itu disebut sebagai ilmu yang paling rumit, karena politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu bervariasi antar orang. Di abad 15, ilmu politik disebut the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena rumit ilmu politik. Menjadi politisi mesti masuk dalam kerumitan itu. Karena itu, menjadi politisi artinya berupaya untuk menghasilkan keadilan in optima forma pada tingkat yang paling tinggi. Memang susah jadi politisi, bukan sekedar susah. Itu tanggung jawab etisnya itu besar, karena salah kebijakan berarti dia akan memelaratkan manusia. Itu pentingnya politik dimengerti sebagai ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan demokrasi adalah peralatan untuk menghasilkan calon legislatif, wakil rakyat yang peka terhadap keadilan. Dengan kata lain, ada hubungan antara demokrasi dan keadilan.
Karena hanya melalui demokrasi akal sehat itu diaktifkan.